Hai, hai, hai. Kita menunggu, menunggu dulu. Sudah jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam teman-teman di seluruh Indonesia. Semua followers akun Pongki Barata, selamat malam. Sudah jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya Pongki Barata crossover muncul lagi untuk mendengarkan, untuk bercerita tentang banyak hal yang saya ingin tahu dari tamu yang saya undang sekarang. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik. Kalau di Bali barusan hujan, terus sekarang udah berhenti. Saya sampai lupa makan malam ini, tapi nggak apa-apa. Habis selesai acara ini saya baru makan malam. Apa kabar teman-teman semua? Semua saya harap dalam keadaan baik. Wah, ini sudah pada absen semua. Kita sapa-sapa dulu. Kayak di radio ya. Di Alamanders sudah datang. Ya, ini adalah salah satu rangkaian dari di Alamanders series ya. Di Alamanders series ini adalah di Pongki Barata crossover. Saya membuat di Alamanda series supaya kita bisa mendengarkan kisah-kisah dari teman-teman di Alamanda yang sekarang mungkin yang sekarang studionya sih sudah tidak ada, tapi kita barusan merilis karyanya ini nih. Tunggu aku tunjukin dulu. Set. Nah, ini dia Alasan Bertemu ya. Ini sudah ada di semua platform digital di seluruh Indonesia. Kalau Anda mau mendengarkan bisa lihat video klipnya di YouTube, maka Anda baru akan mengerti apa itu Alasan Bertemu dan apa itu di Alamanders. Begitu. Alright. Kita akan berbincang-bincang ya, kayak Om Ben Sleo ya, berbincang-bincang. By the way, Om Ben Sleo juga punya acara sendiri, keren juga. Nah, kita akan bercakap-cakap dengan teman saya yang satu ini ya, seorang yang unik yang reputasinya sudah Nusantara. Baik dari segi musiknya maupun dari segi bisnisnya. Dia bernama Taka, yang punya nama lengkap Afrizal Dirgantaka ya, seorang penyanyi, grup band BRE dan Gotri ya. BRE dulu sempat rilis 2 album kalau tidak salah di Warner Music Indonesia, dan sekarang dia membantu di project di Alamanders ini sebagai lead vokal, bahkan sebagai vokal di bait pertama. Ya, itu adalah bagian terpenting dalam sebuah lagu, adalah bait pertamanya itu. Nah, Mas Taka menyanyikan bagian pertamanya. Nah, apa yang terjadi, bagaimana sampai project ini bisa berjalan, kita akan tanya-tanya ke beliau ya. Apakah sudah ada di sini? Tunggu dulu. Oh, belum ada. Oh, sudah ada. Oke, kita add. Gimana suasana? Saya pilih lampu merah hari ini ya. Kemarin ungu. Biru kemarin. Wes. Halo Mas. Bung. Halo gimana Mas? Mas Taka. Saya panggilnya Sehat? Taka atau Joni nih? Joni. Mas Taka, lama tidak bertemu. Kita teleponan doang Iya, ya. udah. Teman-teman, ini adalah Mas Taka. Kalau teman-teman di geng Halo. Alamanda, ya teman-teman di Alamanda panggilnya kadang bukan Taka, tapi apa manggilnya? Rizal. Rizal mungkin ya. Rizal. Rizal. Karena ada satu personil di Alamanda itu memang udah kita main dari kecil kan. Jadi panggilan kecil lah, panggilan imut gitu loh Mas. Siapa personilnya? Tomo, Mas Tomo. Oh, Tomo. Wah, ini kok muter-muter. Oh, enggak. Oh, si Tomo. Produser kita ya. Iya. Ya. Kalau Taka kan Saru Mas. Image-nya Saru. Kalau Rizal tuh imut gitu loh. Lokasi di mana, Bro? Bro, lokasi di mana? Sekarang saya di Lombok. Di Lombok ya. Liburan sambil bekerja. Oh, enggak. Jadi tinggalnya di Lombok gitu ya? Iya, domisili sudah di Lombok sekarang. Tapi besarnya di mana? Di Jogja? Jogja. Besar di Jogja. Oh. Logatnya ketok lah Mas. Oh, Jogja kan. Kalau menurut saya enggak kelihatan lagi itu logat itu. Jogja sampai kapan? Sampai tahun berapa? Ingat nggak?
Saya SMA mungkin Mas ya. Saya SMA di Jogja, terus kan saya ngeband itu kan Bre itu sudah saya SMA itu Bre sudah ibaratnya sudah akan nasional lah Mas ketika itu. Jadi wis Mm-mm. bolak-balik lah ketika itu. Oke, SMA itu sudah bolak-balik. Ya. kita masuk ke Bre ya, karena Bre Ya. itu adalah bagian menyesuaikan topik kita hari ini. Bre itu adalah bagian Mm-mm. dari pertumbuhan studio Alamanda itu sendiri, ya. Paling enggak Ya di akhir anak-anaknya. mungkin Mas ya. Iya, akhir-akhirnya ya di ujung-ujung. Ah, Apa ah, yang ah. diingat? Apa yang kalau kalau saya boleh tanya, apa yang diingat dari zaman-zaman masih ngeband sebagai vokalis Bre itu apa yang diingat? Saya yang diingat ya kalau Bre itu memang secara naluriah dan secara apa ya Mas ya, secara emosi, passion tuh masih semangat-semangatnya kita ngeband pertama kali ya. Di situ Mm-mm. ketika itu ya wis secara personality kita terbentuk lah di Bre itu kita terbentuk lah secara Mm-mm. personality kita Mm-mm. dibentuk sebelumnya terus masuk Alamanda tambah kita terbentuk lagi secara musikalitas, secara skill kita berjasa besar Alamanda terhadap terhadap secara pribadi saya selera musiknya gitu loh Mas. Mm-mm. Jadi di Alamanda itu kan saya termasuk paling kecil ya Mas, paling muda lah. Hitungannya Mm-mm. paling muda gitu loh, paling muda dan malah justru selera musik saya mundur. Untuk preferensi belajar musik saya itu malah mundur di situ. Mundur dari tahun ke tahun Mas ya. Sampai saya menemukan identitas bahwa oh ini loh preferensi musik aku. Oh ini loh aku senang musik di sini. Oh Kayak gitu. gitu. Oh. Uh, ya di Siapa era tak aku tuh mungkin eranya mungkin siapa ya Google Dolls mungkin Gugu Smashing Dolls ya? Pumpkins mungkin di Hard situ. hard rock Mungkin kalau alternatif, era-era saya alternatif. ya Ah. era alternatif eraku mungkin ada di situ lah mungkin lah ya Mm-mm. Smashing Pumpkins segala macam. Nah justru di Alamanda itu saya ketemu dengan banyak orang yang membantu saya dengan apa yang saya cocok dengan selera musik aku gitu loh. Untuk belajar tuh banyak banget saya ya apresiasi lah untuk teman-teman di Alamanda, kakak-kakak saya lah, om lah. Om, itu kalau kalau boleh mundur lagi si Bre itu personilnya kita sebut satu-satu ya. Kan ada Mas Taka, Tama, Ya, kakaknya Mas Taka ya. sama kakak saya, betul. Tony Sukamti yang sekarang drummer Endang Sukamti. Tony Sukamti, Tony Kemudian itu, mm, oh ya, Tony. basisnya Basisnya Alvan, Evan. Terus Alvan sama Fendi. Fendi sekarang itu Rocket kalau nggak salah saya. iya iya Fendi. iya. Sekarang masih ngeband, masih aktif di Rocket ya Fendi. Iya iya. Dulu juga pernah di Sukamti, awal-awal Fendi itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau Mm-mm. Tama sekarang punya Tom Tam ya, Tom Tam Production ya, Nah iya, bersama Tuhan Tomo. Iya, jadi bersama lingkungan Tomo. lingkungan musiknya nggak pernah lepas sebenarnya ya. Nggak pernah lepas. Dan Ber- sejarah itu pun juga relevansinya dengan apa yang saya kerjakan sekarang sangat relevan, Mas. Relevan banget. oh ya, Itu nanti kita relevan. ke sana. Nanti kita ke sana. Ya, Nanti kita bahas, oke. Bre itu di Warner bukan album pertama. Album pertama kita sempat mini album. Di apa itu? Menarik Indie. Mas di situ. Kenapa? Kenapa? Indie. Kita mini album indie. Menariknya adalah ketika itu promosi apa media belum segila ini ya sekarang ya. Jadi Mm-mm. ketika itu Dewa benar-benar ada bagian-bagian tersendiri yang misalnya aku Mm-mm. di situ muter aku radio aku muter tak ya dodolan kecap lah Ya. kecap bla 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 atau Mas Uh-uh. ya kebetulan saya kan ya kecilnya ya dolan karo preman apa segala macam jadi ya Uh-uh. Tuhan menganugerahkan saya Kemampuan, waktu ngecap lah ibaratnya kayak kemampuan gitu kecap bukan ya. kemampuan negosiasi lah mungkin loh Negosiasi. Ya, terus. negosiasi ya. Ya ini mungkin yang anak-anak BRI sampai sekarang mungkin belum tahu loh Mas. Mm-mm. Saya muter ke Mm-mm. radio-radio itu, Mm-mm. tak tawani Mas, aku di produk bla 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 bla. Terus kompensasinya apa? Wes Mm. sampean ngundang BRI wes nggak usah dibayar, main Mm-mm. berapa kali saya manut sampai Oh iya. radio-radio itu tak. Huh. Iya, dan sekarang anak-anak mungkin belum tahu nek ngerti mungkin aku diketaki juga sekarang. Kamu yang menjanjikan itu gratisan tuh kamu gara-garanya ya. Menjanjikan. Saya sempat menjanjikan ke beberapa radio, wes pokoknya putar. Pokoknya putar, wes caranya piye, gimana pun caranya, mau nanti tak main wes off air di tempatmu. Berapa kali saya mau nggak ada masalah. Saya bilang kayak gitu kan, oke Hmm. siap.
ya agreement lah segala macam. Alhamdulillah ketika itu di mini album itu Bre sempat di Jogja sempat oke lah, sempat Oh bagus, sempat Bre ya bagus ya, ya. sempat inilah. Nah, Kan, justru gimana Mas Bang? ya karena kan kita dulu satu label ya di yang di Warner itu. Jadi dari tim Warner sendiri itu sempat berharap banyak sebenarnya ke Bre. Karena Jikustik udah mulai banyak maunya kan waktu itu. Jadi mereka harus regenerasi. Nah, mereka mencari. Nah, kemudian masuk Bre itu. Terus di zaman Bre itu apa yang kira-kira paling Taka inget yang wah ini yang nggak akan bisa didapat lagi kalau di pekerjaan lain gitu. Apa yang didapat waktu Bre? Didapat ya ketika itu Mas yang saya cerita tadi ada hubungannya ketika saya memang ya itu secara naluri aja Mas, saya memang bertugas sebagai agen lah ibaratnya. Saya muter sana sini sales ya, sales akhirnya bukan sales juga kan ya, akhirnya saya bawa apa sales BNDW. Ada yang bertugas macam-macam lah, kita sudah bertugas di porsinya masing-masing ya. Betul ada energi yang luar biasa ketika itu ya. Kita semangatnya luar biasa Mas. Jadi kita bagi tugas secara naluriah, ya sopo sing iso iki ya wis mlaku, yang enggak bisa ya kerjakan di bidang yang lain. Nah, ketika itu pun saya nekat Mas, aku di Jakarta dengan posisi piye carane saya harus ke Jakarta. Karena tujuan band ketika itu kan ya nggak bisa dibohongi Mas, pasti pengennya ke situ kan ya. Pengennya adalah Jakarta, go Jakarta. Nah, ketika itu rating di radio-radio Jogja, memang kita rata-rata nomor 1 Mas. Radio-radio manapun kita ada di nomor 1. Berkat ini tadi ada di peringkat 1. Akhirnya tak print ya aku ke warnet print satu-satu itu. Di print satu-satu. Itu tak print satu-satu, masuk ke websitenya masing-masing radio, tak print rating per minggu kan ada tuh Mas dulu kan di radio-radio itu kan. Wes itu modalku, tak bawa ke Jakarta ketika itu. Tak bawa ke Jakarta, saya ke BMG udah jadi Sony kalau nggak salah ketika itu ya udah merger sama Sony karena sebelumnya kita pernah bikin kompilasi dengan BMG Mas, zamannya Mas Arden apa siapa ya? Aden, Mas Aden. Mas Aden kita sempat ya juara festival lah ketika itu, akhirnya dapat kompilasi sama T5 ketika itu kan. Akhirnya hanya dia kontak yang aku punya ketika itu. Sebelumnya itu hanya dia yang punya kontak, akhirnya tak kontak ke dia tertarik, tapi coba kamu ke Warner, ini ada Mas Ari Legowo. Singkat cerita saya ke sana Mas. Saya ke sana, yo dewe, untung dewe sendirian ke sana, ketemulah sama Mas Wawan ketika itu kalau nggak salah. Wawan ya. Kita ketemu Wawan, Mas Ari Legowonya lagi nggak ada, akhirnya ya wes dia dengerin 1 lagu 2 lagu, oke. All Crew berangkat dah ke Jakarta. Nah itu Mas, itu mulai ereksi lah ketika itu. Ereksi yang luar biasa lah. Mulai kan Sarune mulai karakter Taka ki Saru. Ki Taka sih ngomong, tadi Rizal, sekarang Taka. Ya, terus. Nah, ya ketika dia bilang waktu itu dia SMS apa? Oke, tak dengerin dulu, akhirnya aku pulang. Baru sampai parkiran segala macem di SMS ketika itu ya, oke, All Crew berangkat ke Jakarta. Wah, rasanya gimana Mas? Mungkin Mas Bongki juga bisa cerita rasanya ketika itu seperti apa kan? Iya, berbunga-bunga. Wah, ya ereksi kalau saya bilang, kenikmatan yang tidak ada duanya di bidangku ketika itu ya. Kalau kata Surya nggak cukup itu, harus ada erupsinya juga. Oke, lanjut Mas. Iya. Terus ya ketika itu saya langsung hubungi teman-teman, yo biasa lah Mas, kalau zaman saya dulu ya, mungkin zaman Mas Bongki kan prosesnya cukup lama nih, dia harus cek ke Jogja dulu, lihat kita pas manggung, betul apa sih ininya, perform stage-nya seperti apa, dia lihat dulu, ya kita sempet lah di posisi kita di jantung kan, itu loh. Tapi akhirnya ya oke lah. Tapi momen itu memang proses yang harus kita lewati. Cuman ya
poin-poinnya ya di situ tadi ketika dia bilang Olbro ke Jakarta tuh udah ereksi tiada tara lah. Ini sekali kamu ngomong yang mancing-mancing tuh semua komennya langsung nyerempet ini. Masyarakat langsung kasihan barang apa ya sudah, itu kalau ditanggepin nggak habis-habis itu bagian itu. Berarti Bre itu kalau saya simpulkan awalnya indie, terus merayu radio-radio itu sendiri supaya dapat nama secara lokal, hasil prestasi lokal itu dibawa ke nasional, ke major label untuk meyakinkan mereka bahwa kita keren gitu ya, kalian keren gitu ya. Kita keren. Nah, dan buktinya sudah ada memang. Saya printkan apa yang bisa jadi modal saya, saya printkan. Jadi hal-hal kreatif itu kita saya bisa olah Mas ya, baik secara marketing atau segala macam. Hal-hal kreatif itu kita bisa lakukan ketika kita memang posisinya masih secara energi masih sangat besar ya. Iya. Justru ketika kita masuk label, hal-hal kreatif itu mungkin dimanja ya Mas. Kalau Mas Pongki gimana? Ya itu benar, malah dimanja dan hilang gitu loh hal kreatif yang secara marketing, promosi apa. Iya. Dalam artian gini, ketika kita tidak tahu caranya menggambar, kita akan menggambar apa saja dengan cara kita. True. Ya, ketika kita masuk sekolah gambar, kreativitasnya ada, tapi kita juga diwajibkan untuk mengetahui seluk-beluk yang sebelumnya kita anggap itu teori ya. Bagi kita teori, cuman bagi mereka itu adalah fakta. Kayak data bahwa lagu slow lebih laku daripada lagu rock misalkan. Itu kan di data mereka kan ada. Kenapa mereka bilang begitu? Makanya terjadilah aturan-aturan yang membuat kreativitas kita seperti ditentukan oleh orang lain. Ya, namun itulah yang namanya industri ya, yang kapitalis yang punya modal. Bukan artinya kapitalis jelek, tapi yang punya modal menentukan yang dimodalin, ya kan. Nah, di situ. Tapi dalam konteks ini pun saya nggak menyalahkan siapapun loh Mas Yo. Betul. Iya. Ini aku mengoreksi dengan kok kitanya malah jadi step-step yang sudah kita bangun menuju profesional itu malah hilang gitu loh. Jadi kan oke lah, band itu terdiri mulai dari sebuah naluri, semangat, apalah passion, apa segala macam. Nah, ada satu ketika bahwa memang kesenangan itu tidak boleh hilang. Cuman ada satu sisi di level tertentu yang kamu harus profesional. Iya. Itu rata-rata profesionalisme ya kayak profesionalisme ya dalam arti kalau menurut aku ya berkhidmat pada bidang-bidang itu ya Mas ya. Nah, jadi malah justru aku merasakan ada hilangnya hikmat itu ketika kita mudah dimanjakan dengan hal-hal kayak ngono kuwi. Jadi ereksinya wis ning kono ketika kita sudah melakukan ereksi itu. Jadi aku sempat kehilangan sesuatu lah di situ gitu loh Mas. Ekspektasinya jauh dari apa yang itu. Iya. Saya kok malah komenku malah ngene iki sik. Nah ini biar orang tahu, kewalik toh. Duh, salah pencet. Nah, apa ya Mas? Itu bojoku yang ngatain, aku nggak punya kuasa di rumah ini aku. Iki balik sampean ternyata. Kenapa? Kuasaku cuma di ruangan sebelah ini ada 3x4. Nah, untuk aku kerja studio, nah itu disitulah aku berkuasa. Oke. Menarik juga bahwa memang ini adalah, kalau yang saya kenal, Taka, vokalis Bre ini, adalah orang yang to the point, ya, jarang suka basa-basi. Dia basa-basi kalau perlu aja. Tapi kalau dalam pertemanan to the point, artinya apa yang dibicarakan Taka ini adalah memang itulah kenyataannya. Ketika kita masuk ke dalam lingkup yang besar, seperti label, dalam hal ini musik ya, itu tiba-tiba kita merasa kayak disuapin terus. Ya, sehingga kreativitas kita hilang. Ya mungkin itu memang zaman itu yang ngerti beginian itu label zaman itu ya. Zaman sekarang seperti yang kita lakukan di Alamanders ini kita lakukan sendiri semua. Konsep-konsep marketing begini kita lakukan sendiri kan. Dari mulai rekaman, ide lagu, gambar artwork-nya sampai mikirin promosinya kita lakukan sendiri. Dan ketika dilakukan bersama-sama, otaknya banyak ya akhirnya bisa jalan. Kalau label itu kan setelah project ini ganti ini terus ini gitu. Jadi dia ada ada rutinitas ya.
rutinitas. Contohnya tuh Ada bisnis plan-nya lah, Mas. ada bisnis plannya yang mana itu adalah kayak gawang sih sebenarnya, jagain supaya nggak melebar ya. Maksudnya label kan itu sebenarnya. Mm-mm. Yang kentara tuh yang kerasa agak melelahkan tuh kalau saya dulu adalah promo di majalah-majalah. Ngerasain nggak dulu? Hmm. Piye Iya, kuwi rasane? Wah, majalah-majalah. foto-foto terus, ngulang terus, baju gonta-ganti itu gimana? Waduh, ya awal-awal ya seneng tuh Mas ya. Kayak gitu kan Mm-mm. awal-awal ya seneng lah ya. Cuman memang kalau kalau aku mau balik sedikit Mas dengan jadi jangan sampai disinformasi ketika saya bilang ini saya nggak dalam posisi menyalahkan label atau apa enggak. Justru Mm-mm. Aku hal-hal yang itulah menyalahkan. yang Aku yang kita menyalahkan. nah, justru sekarang malah relevan dengan apa dengan pekerjaanku sekarang memang bahwa memang bisnis plan itu penting. Hal-hal yang Mm. kita Mm-mm. anggap dulu memang terlalu ya wes lah jenenge cah nom ngebrand ya bahagia lah kita harus happy apa segala macam. Memang yang tadi aku bilang bahwa kita harus ada di titik yang kita memikirkan profesionalisme tadi Mas. Yo hikmat yo berhikmat dengan cara apa? Dengan cara promosi kita bicara cara promosi yang unik apa segala macam. Kita tidak terpikirkan ketika itu. Menurut Mas maksudku itu dalam Iya. arti itu gitu loh. Ternyata malah Jadi belajar dari label bisa belajar gitu ya. bisa belajar. Kalau saya malah ambil positifnya. Menurut Mas. Jadi kadang-kadang saya kan sekarang udah di luar nih Mas. Mm-mm. Saya sudah di luar dari dunia itu. Mm-mm. Ya Mas ya. Mm-mm. Jadi kadang saya merasakan bahwa ketika kita sudah di luar objek, kita justru lebih jernih, bisa lebih jernih memandang sebuah Iya, objek yang kita permasalahkan tuh. Gitu benar. loh Mas. Kadang-kadang seperti itu gitu loh. Mm-mm. Tapi ketika dulu kita masih ada di objek itu, memang kadang-kadang kita karena kita sudah lelah, kita sudah berkreasi, kita wes berkreativitas semaksimal mungkin. Kadang-kadang kita tidak jernih, tidak objektif, justru kita Mm-mm. subjektif di hal itu. Mm-mm. Orang lain yang justru bisa menilai bahwa nek karya aku nggak bahas ya karena karya itu yo ono sing apa semua bagus lah ya Mas ya. Iya, Cuman tinggal kalau nasib. kita bicara industri, Iya. kalau kita ini masalahnya adalah kita bicara industri ya memang kita harus melakukan step by step itu dengan detail. Itu yang tidak kita pikirkan karena mungkin ketika kita masuk label mereka yang memikirkan semua itu Mas. Harusnya kita aja yang dari dulu memang dilatih geblek untuk memikirkan itu. Padahal step di mini album Bre pun kita sudah mulai melakukan itu gitu loh Mas. Ngerti ya maksudnya ya. Ngerti, ngerti. Nah, secara nggak sadar, secara tidak sadar kita sudah melakukan itu. Secara nggak sadar ya Mas. Tapi karena tujuannya tadi akhirnya adalah label, finishnya adalah label, seakan-akan wis PR rampung gitu. Itu yang salah gitu. menurut saya loh. Iya. Itu loh Mas. Iya, betul. Jadi malah tujuannya bukan membesarkan kreativitas, tapi ketika dikontrak label selesai, nah aku bisa istirahat nih gitu ya pikirannya ya. Finishnya di situ gitu loh. Ya. Menurut aku ya, menurut Ya. aku yang aku rasakan dulu seperti itu. Iya, kami melakukan pemikiran dan tanda kutip ya kesalahan yang sama juga sih, bahwa akhirnya kita menyerah pada rutinitas. Tapi saya pernah pernah komplain begini, sedikit cerita. Kita dibawa ke sebuah radio yang radio itu tidak punya lagu kita untuk disetel. Jadi asal radio mau terima interview, kita disuruh ke sana gitu loh. Ngamuk aku. Itu tahun 2009 atau 2010 ya. Setelah era Jikustik malah. Jadi kita suruh datang ke radio yang saya tanya, ini radio apa ini? Ini kita radio Islami, Mas. Duh. Terus ada lagu Papa Rock and Roll nggak di sini? Kayaknya belum. Lah terus ngapain kita promo di sini? Tapi ya sudahlah. Maksudnya akhirnya Ayu nggak? lanang ya Mas. Jadi ya betah-betahnya ya karena sopan aja kita. Jadi kita betah gitu. Tapi intinya apa namanya? Ketika tujuan utama label, kesimpulan saya tadi dari pembicaraan ini adalah ketika tujuan utamanya label ya disitulah kreativitas kita berhenti ya. Kalau aku yang saya rasakan, ya pada saat itu ya ini kan berkaitan sama Bre ya. Nah Bre kemudian masuk album kedua. Terus apa yang terjadi di album kedua itu? Album kedua yang tadi saya bilang Mas bahwa energi kita sudah tidak sebesar yang pertama. Ya Mas ya. Sudah tidak sebesar yang pertama gitu loh. Terus yang pertama kan memang kita besar ya dalam ya namanya sebuah perahu ya Mas kalau saya menganalogikan perahu. Misalnya ada beberapa penumpang ketika salah satu penumpangnya sudah mengenai masalah apa segala macam kan pasti
yo tinggal tunggu aja perahunya itu balik gitu loh Mas. Menurut Hmm. saya ya. Nah, jadi ketika energinya itu sudah tidak bisa di wes ora tidak sebesar yang pertama, menurut aku memang sulit. Jadi yang kita rasakan cuma ya tadi itu subjektivitas. Misalnya lagu. Kalau kita sekarang nengkan, misalnya saya pekerjaan saya sekarang Mas ya, memang kita detail, kita punya produk. Oke, produk ini capable nggak sih untuk dijual? Kita jernih Mas, capable nggak dijual sih? Oke, dari ini masuk nggak? Ada pasarnya nggak? Terus ketika itu oke, ini capable untuk dijual. Kita melakukan lead bank dulu Mas, lead bank set. Oh ya? Ya misalnya kayak Oh, gitu. keren. Ya lead bank kecil-kecilan lah ibaratnya. Memang kita harus tes pasar dulu lah ibaratnya dengan kita tes pasar. Sampai mendetail baru kita kembali ke produk itu apa kita koreksi lagi. Nah, di kasus album kedua kita mungkin sudah yang aku bilang tadi kita wes subjektif banget. Jadi pengen kesusu caranya ayo kita rilis album. Jadi wes ora jernih yang saya relevansinya dalam yang saya ceritakan tadi bahwa ketika kita memang ketika kita sudah capek atau kita sudah bekerja keras menurut kita bekerja keras dalam satu objek, kadang-kadang kita sudah tidak bisa objektif menilai objek itu. Iki laku ora sih barang iki. Mungkin label juga punya kecenderungan itu Mas. Dia punya target mungkin ya. Mungkin dia juga punya target sehingga mungkin dia juga tidak objektif dalam menilai sebuah karya. Kalau sekarang saya bilang karyamu bisa nggak ini bakal laku nggak? Kalau enggak ya rasa gitu aja kan Mas. Kalau saya sesimpel itu. Karena gitu tujuannya dagang kan? Tujuannya dagang. Saya bicara bisnis bukan bicara masalah karya ya Mas ya. Iya, bukan Gitu artistiknya, Jadi, bukan ya. bukan artistiknya. Jadi ketika itu kenapa kita terlalu terburu-buru bahwa ayo kita paksa juga label untuk cepat, ayo kita harus rilis bla 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 bla. Itu kita sudah tidak jernih lagi memikirkan tidak jernih lagi menilai suatu objek. Itu yang saya bilang bahwa di poin ini adalah objek yang kita sudah tidak objektif Mas. Akhirnya ya kesusu ya keinginannya cuma keinginan tuh ayo gendang rilis, ayo cepet kita promo apa segala macam. Nggak bisa karena memang ya hukum alam Mas, hukum ekonomi ya kalau kita masak enak ya bakal dimakan sama orang. Kalau kita nggak makan enak ya kalau kita nggak enak ya masakan kita nggak enak ya nggak akan dimakan. Sesimpel itu kalau saya ya pragmatis aja Mas pikirnya. Jadi saya nggak pernah menyalahkan siapapun lah. Memang ketika itu saya menyadari ketika saya sudah berada di luar objek, saya menilainya adalah itu gitu yang terjadi. Iya. Apa yang terjadi? Nah memang gini, kalau band itu ketika dia sudah rilis album pertama, ya anggaplah album pertama itu diterima oleh masyarakat ya, diterima tuh bisa jadi penjualannya bagus atau bandnya dikenal, pokoknya diterima lah ya. Oke. Momoknya itu yang kedua itu adalah bikin album kedua, itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan, kayak ada kutukan ya. Tanda kutip nih ya, bahwa album kedua itu ada seperti beban mungkin ya. Beban album kedua. Ada. Dimana harus lebih sukses dari album pertama, terus tapi juga bosen untuk kembali ke musik album pertama. Nah, itu selalu begitu. Orang dinilai di album kedua. Nah, mungkin ini juga secara di bawah sadar bisa juga terjadi pada band-band yang sedang membuat album kedua. Benar Mas. Itu masuk juga ke pemikiran itu waktu itu. Betul. Jadi yang saya pikir tadi saya bicara tadi bahwa kita sudah tidak jernih tadi ya memang benar-benar sudah jernih. Jadi enggak karya ini oke. Oke banget lah menurut kita yang sudah capek berkarya lah Mas ya. Sudah capek ini segala macam bahwa ya memang karya itu memang menurut saya harus diuji cobakan dulu ketika itu. Kalau kita balik ke alam bawah sadar memang kita sudah tidak pede lagi menurut saya ya. Oh iya. Lah secara mental kita sudah kena lah secara mental. Kamu ke mental sih kalau dipuji bijaksana nih sama rekan-rekan semua ini. Bijaksana katanya dijempoli kabeh. Ya bakul kecap ya piye to sampean. Oh, konsisten loh Takani. Ngecap dari pembukaan sampai sekarang masih sama kecapnya. Ape. Nah, pada saat memutuskan berhenti, bre-nya dinonaktifkan. Nggak tahu nih, di vakum. Ini harus dari Taka sendiri yang ngomong. Saya dipecah. Bisa pakai. Yang mecat sopo? Enggak sebetulnya ya sebetulnya objeknya saya aja Mas. Tapi karena memang sudah tidak jalan, tapi ya pelik ya. Akhirnya saya memang ya?
Hmm. Bagus Karena loh. memang ini loh Mas, yang saya cerita tadi bahwa, nah aku pragmatis Mas gitu loh, Iya, pragmatis iya. bahwa pragmatis saja ketika kita Mm-mm. sudah, saya sudah tidak yakin dengan karya-karya, apa sudah tidak yakin dengan, bukan karya ya, dengan komitmen kita yang bahwa aku cerita tadi bahwa yo secara kita menuju profesional tadi kita gagal, itu profesional Mas, menurut aku kita belum sempat profesional secara band ya, Iya. karena Mm-mm. kita belum, secara mental kita nggak apapun itu ketika kita tidak menasional yang kayak Mas Bongki, Mas Eros segala macam itu secara mental kita nggak bisa. Mm-mm. Secara Mm-mm. mental kita memang belum jadi untuk Mm-mm. profesional. Ya ketika itu saya berpikir pragmatis wae gitu loh. Berpikir pragmatis apa yang memang pekerjaan yang saya suka, dan saya mendapatkan kesempatan lain untuk hobi di apa bidang yang di Bidang lain. bidang yang saya suka, bidang Mm. lain yang saya suka juga, akhirnya ya saya menduakan lah, yang bahwa saya tahu bahwa kalau kita tidak berkhidmat pada satu bidang ya kita harus korbankan satunya. It- itu kalau boleh tahu background edukasinya apa sih Mas Taka ini? Ya arsitek Mas. Oh, cah gambar. Istilahnya zaman Cah dulu cah gambar. gambar-gambar. Tapi murtad aku suka cah gambar gitu. Udah jarang gambar ya? Proyek Ya aja ya? sekarang sudah, sekarang proyek juga enggak Mas, perencanaan saya. Oh, Lebih ke perencanaannya. perencanaan. Yang gambar ya gambar konsep apa segala macam. Terus kita bikin perencanaan bla bla bla. Yang saya bilang tadi Hmm. Mas bahwa ada relevansinya loh dengan apa yang saya Oh iya. kerjakan dulu. Jadi Oh. mau nggak mau memang musik dan industrinya membantu saya sekali untuk ada di bidang ini. Terus Gitu. si Bre ini ketika apa duduk rapat terus oke kita nyatakan selesai atau gimana ini? Closure-nya apa closure-nya ini? Penutupannya apa? Bisa panggil satu orang lagi ya Mas? Oh, nggak bisa. Khusus Tony, Taka malam ini. Nah, biar Tony yang pelik. paling bijaksana. Nah, pertamanya adalah Tony Mas. Oh, Tony. Jadi kan ya kita sebetulnya Bre itu kan boy band ya. Tapi ada Tony itu jadi bikin kita jadi nggak boy band. Tony lagi take drum. Niatnya gawe boy band malah ada Tony, wah janis. Oh iya iya iya. Nah, cah nakal-nakal kabeh iki ya. Terus jadi Ya duduk memang rapat ketika gitu. itu kan nggak rapat sih, nggak rapat ya. Ya ada mesaya lah pembawa pesannya. Ada pembawa Hmm. pesannya, Hmm. ketika itu pembawa pesannya bilang bahwa iya ada yang komplain dengan aktivitasku ketika aku wis ra iso meneh, atau pilihannya adalah bubarkan band ini atau apa ya Mas waktu itu Cabut. ya, bubarkan band ini atau gimana. Terpecah jadi dua gitu loh Mas. Oh, oke. Ya ya ya. Terpecah jadi dua gitu loh. Saya masih Ap- sama Tony, Mm-mm. sama Tama, si Mm-mm. Alvan sama Fendi Punya pendapat ini lain. sendiri, Iya iya. punya pendapat Itu lain terjadi gitu juga loh. sama Jikustik tahun 2002 kok sebenarnya. Hmm. Tapi berhasil dikumpulkan lagi. Ya, itu waktu itu Ya emang saya 2002 nggak pernah. Jikustik Oh mau. saya juga gaweannya juga ngerasani sampai ya, no, mas sama bocah-bocah. Iya, 2000 Enggak bercanda. 2003 kan saya sudah jarang di Jogja. Cuman lihat Alamanda Hmm. kalau pas ke Jogja ya karena berkeluarga di Jakarta kan. Oh Kalian kan eranya kalian yang nerusin kan 2003 ke atas itu. iya. Justru Iya. saya ya ada yang satu saya agak sesali, saya belum sempat belajar banyak tentang bisnis dari Mas Pongki. Mas Pongki luar biasa kalau masalah bisnis. Justru saya Wela. pengen belajar dari sampean. Cek dulu ya Mas Bian gitu loh. Ketika akhirnya ngalaman dia apa mendem. Nah ini apa yang diingat sekarang sebelum kita masuk ke Gotri, era Gotri ya. Aku nggak tahu ini seberapa panjang Gotri. Tapi sebenarnya yang diingat dari Alamanda apa nih? Zamanmu dulu. Tahun berapa sih tepatnya? Alamanda, aku lulus SMA 2004 2005 lah Mas. Saya ke sana, ya yang saya cerita tadi kan bahwa ya aku dari kecil mungkin kulino sering main sama preman-preman, gendo-gendo apa segala macam ya. Cara lawas lah, kalau saya cara mafia lah. Ngerti. Botol aja kan, gondol botol. Sopo iki ndase to. Tekel ndase sik to Mas. Pegang kepalanya dulu kan. Pegang kepalanya dulu, duduk bersama, yuk ngombe gitu aja kan. Kekancan sih yang penting. Karena emang kancan sih. Jadi memang ketika itu saya butuh
loncatan referensi mas, loncatan Mm-mm. pergaulan, Mm-mm. yang membantu saya. Aku ketika itu emang stuck banget untuk referensi, aku stuck itu loh. Hmm. Nah, aku stuck di referensi. Nah, kebetulan ketemu orang-orang yang memang bisa membantu saya di selera musik tadi gitu loh mas. Jadi tahun itu nongkrong di Alamanda untuk memperluas wawasan musiknya ya saat itu ya. Memperluas wawasan musik sebenarnya naluri aja sih mas, kalau saya itu Oh. naluri, memang saya butuh butuh tempat baru Mm. untuk bergaul ketika itu, dan kebetulan Oh, cocok cocok juga cocok ketika mimi itu, cocok musik-musiknya saya mimi senang. ke mimi Oke, koncone ning kono. Iya betul, jadi aku senang musik ini, cuman aku nggak tahu ini apa sih, sejarahnya gimana sih, aku pengen Mm-mm. tahu 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 seluk beluk musik ini, tapi aku harus harus kemana dulu, siapa sih guru nih, guru nih. Nah, Alamanda Mm. bisa me, memfasilitasi itu ketika itu, tapi ya konsekuensinya ya tadi mas, ini tadi saya bilang. Ya itu untuk mencairkan suasana kan. Uh, Sama kayak kopi sebenarnya kalau zaman sekarang. Cuman bedanya itu enggak, ya kalau betul. kalau dulu ada berapa persennya kan alkoholnya. Uh, Tapi kan pencair suasana itu kan ngopi, rokok zaman dulu. Ya namanya juga betul. dunia laki-laki di studio musik lagi kan. Terus uh, Jadi itu uh, cara-cara mafia yang mungkin sekarang udah jarang mungkin mas ya, cara-cara preman yang mungkin sekarang udah jarang untuk berkomunitas. Ya, caranya masing-masing lah. iya, iya, tergantung umurannya memang meletup-letupnya segitu ya, Mm-mm. ya kan. Kalau saya alusan kalau dulu. Hanya kalau ada temannya gitu. Mm. Kalau enggak ada temannya sih enggak berani juga. Itu pun juga cuman setengah gelas saja udah merah mukanya. Waduh, hanya sekedar supaya nggak dibilang banci. Tapi Terus, bener loh mas, di uh, Alamanda itu kayak dunia mimpi ya menurut saya ya. Ada iya dunia Neverland. lain lah. Jadi Uh-uh, Neverland. Jadi Neverland. misalnya fasilitas kita apa, aktivitas kita formalitasnya pacaran, misalnya opo Hmm. segala macam gitu. Itu formalitas ya. Memang kita harus balik lagi ke situ untuk yang pentingnya Alamandanya ketika malam itu sampai dini hari itu. Yang lain tuh memang formalitas saja. Menurut saya ya ketika itu. Jadi ini pelajaran penting juga buat yang sudah yang berkomunitas sekarang, ya harus tahu batas lah ya. Iya, harus tahu batas ya. Nah, Karena memang yang mendirikan kalau Alamanda Musik Studio itu salah satunya adalah Anang Batas. Jadi memang harus tahu batas. Ya, sebelum ya. Alamanda namanya Batas dulu gitu. Tapi memang Tapi benar, malah dia sekarang tahu batas ya. nggak tahu. Tahu limit ya maksudnya ya. Tahu Harus tahu limit. limitnya. Memang di Alamanda itu menyamankan. Semua orang tuh punya titik nyamannya di situ. Nah, kalau di Taka apa Ya. titiknya? Kalau aku titik nyamanku adalah pulang kuliah atau pulang pacaran, ketemu Ian, Krecek dan kawan-kawan ya, yang lain juga, nyore ngeliatin anak kos lewat, anak kos sebelah Hmm. sambil Hmm. godain gitu misalkan. Itu titik nyamanku karena aku merasa di situ aku jadi tidak punya tanggung jawab sebagai pongki vokalis Jikustik. Jadi Betul, orang aja betul. gitu. Nah, Hmm. kalau di Taka apa? Titik nyamannya. Kalau di Taka apa? Titik nyamannya saya memang memang ketika sudah hari mulai malam, Mas. Ya pacar yang saya tadi bilang tadi, bahwa pacaran ini anu lah, pacaran ini formalitas lah. Mau Mm-mm. kita berantem waktu kita pacaran apa segala macam, ketika kita sudah di alam Anda wis lali kabeh ya tanggung jawab kita. Mm-mm. Yang tadi Mas Pongki ini ya bener banget lah. Nah, itu sudah mulai kita ini menikmati menikmati hidangan santap malam. Sudah kita mulai, nah itu biasanya saya duet itu mas, ada Uh-uh. Win M, kalau dulu kan Win M berjalan ini kan Tomo. Masuki, Mas Tomo, Uh-uh. nah, Mas Uh-uh. Tomo, Masuki, terus apa si Mas Ian segala Kasihan. macam, itu sudah mengiringi saya bernyanyi wes ke rojo rasanya. Ian komen Dan terus pasti. lagu-lagunya emang ah, Ian Pak tukang Masuki kan komennya. wah gondro gitu. Iya bener. Jadi anu ya, ngelaras ya kalau istilah kita ya dulu ya, Ngelaras. ngelaras ya. Memang 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 ya saya seneng seneng berdendang lah mas ibaratnya. Ya. Ketika itu emang ada apa ada ada orang-orang yang memang memang sangat sangat berkualitas ketika itu, saya ngiringi aku bernyanyi harus mana mas, enak banget kan rasanya kan. Iya, Harus kayak iya. manggung, kayak kayak manggung ditonton jutaan penonton aja udah ya itu, udah saya nonton yang Iya. kos-kosan.
Iya. Terus di request sama sama kos-kosannya, Mas, ini lagunya. Oh Wah. iya, 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 iya. Aduh, ampun, ampun. Kalau itu era itu saya sudah lebih sering banyak di Jakarta, banyak kehilangan momen-momen itu Hmm. saya. Saya era Hmm. 2099 sampai 2002, 2003 awal. Ya, karena Maret saya sudah Ya. menikah, sudah di Jakarta. Tapi cerita-cerita ini sampai ke kuping, sampai ke saya gitu. Ini ya, Ya. sekarang ada ini, ada era-era yang baru gitu. Jadi kita nggak, jadi gini teman-teman yang menonton sekarang yang belum mengerti Alamanda itu apa? Alamanda itu adalah sebuah komunitas studio di mana orangnya juga silih berganti ya, nggak cuman kita-kita aja. Banyak Ya, generasinya. betul. Kalau dikumpulin itu bisa puluhan sebenarnya yang nongkrong di situ. Cuman gantian. Nah, kalau dibilang era pertama justru bukan saya. Era pertama itu adalah ada lagi ya. Nanti kita siapa? Band-band Mosquito ya. Zaman dulu itu ada band Mosquito, terus band apa lagi ya? Teman-teman bisa bantu di sini nanti. Itu ada dulu, terus kemudian baru eranya Sheila on Seven Jikustik. Kemudian era berikutnya Endang Sukamti dan Bre ini gitu. Dan Ya. yang lain ya. Terus kita masuk ke Gotri. Nah, Gotri ini apa nih? Maksudnya melanjutkan Bre itu atau apa nih? Atau konsepnya gimana? Gotri, vokalis. Gotri Nah. ini Gotri ini kita jalan bertiga Mas ketika itu Tony, aku sama Tama. Gotri, Tri tiga Aku ya. Ton, Nah. Gotri, oh Gotri. Enggak juga Arti sih. Gotri artinya apa? Legender Nogosari mungkin itu. Gotri Maksudnya itu. Legender Nogosari kalau orang Jawa. Enggak. Gotri itu kayak peluru ya loh Mas. Oh, Kita peluru dulu ya. menganalogikan Besi. peluru. Oh, Itulah itu ibaratnya kayak artinya. gitu. Kita jalan bertiga, ya singkat cerita ya memang semangat dan passionnya sudah sangat berbisnis lah ketika itu Mas. Jadi wis Hmm. kita kalau saya merasakan bahwa kesenangannya sudah lain, kesenangan yang Mm-mm. saya rasakan, gairah-gairahnya sudah lain lah. Karena Gotri saya percaya label. bahwa Label. label label 18 Oh, 18 Pak Untung 18 ya, musik. sama Pak Untung ya. Pak Untung memang Itu itu sudah ya nggak bisa dibohongi Mas. Kalau saya wis ketika gairah kita sudah berkurang ya wis terima aja lah apa yang ada yang akan menghukummu lah ibaratnya ada kayak yang nanya gitulah. nih, alirannya Hukum apa Gotri? pasar. Godriki ya lebih ke Coldplay Mas kalau dulu sih. Hmm, hmm, hmm. Lebih Itu lebih semua ke ini. lagu-lagunya ada di digital platform. Di mana Ada, bisa dilihat? ada. Bre di Spotify ada ya? Bre di Spotify ada belum Mas ya? Saya belum ngecek nih soalnya. YouTube pasti ada ya. Ada yang upload kan? YouTube ada, YouTube ada. Gotri Warner juga ada. di Warner kalau itu. Godri di 18. Oh ada tapi ada ya. Ada. Itu Tapi ya mungkin singkat lah Mas kalau Godri ya kita sudah sangat berproject lah ketika itu. iya, iya, Sudah iya. secara gairah wis udah lain lah. Karena gini, di era digital ini, di era seperti sekarang di mana orang tuh mencari musiknya tuh kalau nggak di platform seperti Spotify atau YouTube, itu kita nggak pernah tahu lagu itu bisa meledak lagi untuk kedua, ketiga kalinya. Bisa, sangat bisa. Mungkin nggak Mas? Mungkin ya. Mungkin aja. Tergantung siapa yang tergantung eh, ya nasib sama strateginya mau diapain gitu. Karena gini, opsinya untuk mendengarkan musik kan sudah nggak nyetel kaset, sudah nggak ke Iya. CD. Jadi kayak aku gini, kangen sama musik-musik. Contoh aku lagi seneng Power Slaves ya, band Semarang rock gitu ya. Ada dua lagunya yang satu bahasa Inggris sama yang singlenya dia malam ini itu. Iya. Aku seneng banget. Nah, aku mau cari di mana? Kasetnya nggak ada, CD-nya aku juga nggak punya. Akhirnya aku kembali ke situ dan ternyata ada followers yang militan yang terus-menerus menambah viewersnya, menambah streamingnya sehingga akhirnya gede sendiri si Power Slave dan ternyata masih aktif gitu. Jadi lagu itu sekarang lagunya band Power Slave ini lagi dikampanyekan, lagi dipromosikan lagi dan apa ya semakin mengikat yang dulu seneng tapi juga saya rasa bisa membawa yang baru. Nah tinggal perkara gede atau enggak ya. Tapi kayak saya sendiri ngalamin kayak aku milikmu malam ini juga kan akhirnya ngetopnya di tangannya Felix. Iya. Gitu. Itu juga di luar dugaan. Itu lagu asli tahun 2009. Sekarang ngetopnya sama Felix 2018. Jadi ada jeda 11 tahun. Ada jeda. Ada jeda 11 tahun. Lagu itu akhirnya punya tempat lagi gitu. Nah, makanya Gotri atau Bre ini karya-karya karena gini,
yang saya tahu di Alamanda itu bukan karena saya ada di situ. Semua lagu yang keluar dari anak-anak Alamanda itu ada kualitas standar yang tidak bisa kita remehkan di situ. Maksudnya ada taste, Bro. melodi, lirik, sound itu terjaga. Karena apa? Kalau menurut saya, karena Sanksi kita sosial. nah, karena kita itu nggak mau dibilang jelek. Kita nggak mau teman kita Iya, jelek, betul. sorry. True. Kita nggak mau teman kita True. jelek. Ya. Betul. Jadi kita saling membantu gitu. Dalam satu sisi saya dibantu ini, dalam satu sisi saya membantu itu. Jadi kita saling membantu. Makanya saya semangat ketika kita sama-sama di project di Alamanders itu. Ya. Nah, tahu nggak kenapa Taka dipilih menjadi vokalisnya di Alamanders? Itu sebagai yang ngambil bait pertama. Bait pertama itu signifikan loh. Bait pertama itu adalah yang menjadi identitas ketika disetel di radio atau di mana. Iki lagu opo sopo. Nah, itu bait pertama. Tahu nggak kenapa Taka di? Mungkin tahu ya. Tapi aku mau nanya nih, Taka tahu nggak kenapa? Kalau ya secara skill yo apa ya Mas ya? Mungkin karena saya paling jarang kali mungkin dikenal dari orang-orang dari Mas Pongki, Mas Ica, terus Mas Indra dan Mas Eros dan lain-lain. Mungkin saya yang kurang dikenal dari ya mungkin itulah luar biasanya Alamanda ya. Habis Alamanda ketika itu Mas Eros kalau nggak salah sebut tiga yang awal karena Taka kan lumayan rare lah dia. Yes, ya. Yeah. Berarti kan itu salah satu luar biasanya Alamanda di situ, dia saling mengangkat dengan yang lain gitu loh. Iya, betul. Itu sih saya apresiasinya di situ luar biasa. Itu menurut saya adalah salah satu ide yang bagus karena gini, saya sendiri sih sebenarnya kalau sebagai kan dan itu aku puasa loh Mas, waktu ditunjuk jadi leader, jadi lead vokal aku puasa loh itu. Oh ya, latihan. Mute. Latihan. Itu gini loh, kalau di Alamanda itu gini, saya itu ingin memberi sumbangsih, tapi saya juga yang lain juga memberi sumbangsih tanpa harus kelihatan sopo sing mentol. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Iya, itu yang paling penting. Nahan ya. Nahan supaya ego, ini ya menjadi project yang menyenangkan untuk semua, jangan cuma buat satu orang gitu. Karena aku kan puas ya, punya project sendiri di luaran Alamanda kan aku puas, aku punya project sendiri. Nah, tapi ketika diminta membantu, ketika diminta membantu, tidak ada batas harus membantu sampai mana. Ya sebisanya jalan-jalan. Cuman kalau akhirnya kepikiran, ini siapa yang ngambil baitnya? Nah, Eros punya ide brilian saat itu. Taka aja, karena gini, kalau menurut saya, itu bagus idenya karena ada rasa segar, fresh. Begitu masuk aku, nanti ketahuan, udah pasti ketahuan. Atau masuk suara Ica, atau masuk suara Dori ya. Semuanya aktif ya. Masih aktif di dunia nyanyi, belum lama merilis lagu gitu. Tapi begitu suaramu itu langsung sopo itu yang perlu dicari gitu. Jadi itu suatu keputusan yang bagus gitu. Bahkan mungkin Tomo juga, ya kita bocorin sedikit, Tomo juga kepikiran dilanjutkan ke apa lagi gitu. Apa Taka lagi apa gimana sampai ke sana gitu. Seneng aku dengernya gitu. Nah, terus take-nya di mana itu waktu itu rekamannya? Saya ternyata yang uniknya lagi Mas ya, yang luar biasanya Alamanda, ternyata ada Alamanda yang angkatan lawas lah di sini yang ternyata dia domisili sini, dulu kuliah di ISI dan dia buka studio di sini. Itu memang koneksi di Lombok ya. Luar biasa. Namanya Mas di Lombok. Itu Mas Dipe dulu satu kuliah dengan Mas Tio. Tio ini Mas kan? Dipe. Produser ya. Mas Dipe, produser. Berarti kan ya saya akhirnya rekaman di sana. Saya cerita lah ini segala macam. Dia sangat appreciate dan dia pengen aku kalau ini aku diajak lah gitu. Ya nanti tak ngomongkan lah di forum kalau memang sampean pengen diajak. Dan saya pun oke-oke saja karena kan sampean juga membantu saya di part pertama ini loh Mas kayak gitu. Iya, nanti pasti ada, mudah-mudahan ada gilirannya untuk sampean karena dia tidak bisa dipisahkan juga kayak gitu. Betul itu masukan yang baik ya. Kadang-kadang kita ini lupa dengan orang yang koncone KKN Mas Bayu. Iya, pernah jadi gitarisnya Mas Ian juga, Ian Esnanas, Ian Mandes ya. Jadi kadang kita lost konteks sehingga nggak masuk dalam
daftar ingatan yang awal-awal gitu loh. Kadang kita lost contact. Betul, betul. Iya, tapi menarik. Kalau nah, justru ini kan menyatukan, Thomas. Proyek ini juga menyatukan Akhirnya Mas Dipa juga ternyata, oh dia pernah di Alamanda. Saya nggak tahu kan, Mas. Akhirnya dia mengingatkan yang lawat-lawat bahwa, oh Mas Dipa pernah loh di sini. Jadi menarik lah proyek Nama ini. Studionya apa? Nama studionya di Lombok apa? Nama studionya Suradipa. Suradipa, Lombok ya. Nah, Suradipa. Ya. Terus apa yang paling diingat dari alasan bertemu ini, Taka? Apa yang membuatmu wah sih cool, ini project cool nih? Apa yang membuatmu ingat itu? Kalau masalah teknis saya nggak mau bahas, Mas. Kalau masalah teknis jelas lah. Kalau masalah ini ya ibaratnya saya analogikan gini loh, Mas. Kita tidak pernah berhubungan biologis selama bertahun-tahun. Tapi suatu saat kita diajak ketemu, tapi meledaknya gitu loh, Mas. Erupsi. Itu hal yang erupsi. Kalau ada erupsi yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Kalau ini luar biasa. Ya honor lah ya suatu kehormatan juga join dengan. Iya, it's an honor ya untuk bisa merilis seperti ini. Iya. Jadi memang ya nanti saya akan, ini kan ceritanya di Alamanda The Series ya, Alamanda Series. Artinya saya akan maraton mewawancarai teman-teman, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang memang terlibat langsung di alasan bertemu ya. Kalau saran saya nanti di proyek kedua ini, Mas, cari yang memang sudah tidak berhubungan biologis lama, itu pasti produknya beda ya. Iya ya, masuk akal. Jadi alasannya Mas Eros itu sebetulnya tadi tepat karena ya memang di bait pertama ya memang ledakannya ada di situ, ledakan secara biologis maksudnya ya kan. Betul. Luar biasa. Betul, dan apa ya, harus gini, harus muncul pertanyaan iki opo toh, harus sampai muncul gitu. Kalau cuman lagu nggak menarik lagi. Iki opo toh, iki sopo toh. Nah, itu yang harus dicari ya. Terus setelah buat aku loh, Mas, kalau tadi ledakan buat saya loh, bukan buat orang lain. Loh, kalau dalam strategi marketing ketidaktahuan itu adalah nilai jual sebenarnya. Kalau kita sudah tahu nggak menarik lagi, ya kan? Makanya mewawancara orang yang kita tidak banyak tahu itu menarik sebenarnya. Kalau sudah tahu flat biasanya, gitu. Karena pertanyaannya kan jadi mencari-cari gitu ya. Kalau yang dan tidak terbaca ya. Sakjane selera musikmu tuh apa sih? Rock kah, pop kah, atau apa? Kalau aku lebih selera ya, Mas. Selera lebih ke ini sih. Kalau di Alamanda dulu saya memang saya di musik-musik yang era-era 90-an, 80 90-an. Saya balik, Mas, yang saya cerita tadi bahwa saya sempat stuck di referensi musik. Akhirnya saya ke Alamanda. Emang saya ketemu dengan musik-musik yang saya suka, kayak ya Europe, saya Joe Tempest saya senang. Saya jarang mengidolakan seseorang secara personal, saya nggak jarang lah secara personal, jarang. Cuman memang yang bisa saya ambil dari suaranya, dari ininya, saya biasanya langsung saya ambil. Tapi nggak personal ya, Mas ya. Buat saya latihan tuh biasanya Joe Tempest, Joe Elliott, apa Sebastian Bach itu saya senang lah untuk latih. I remember you. Kalau yang itu kan iya si Ian Skid Row. Terus di bisnismu sekarang gimana? Kalau aku boleh tadi kan bilang bisnisnya adalah perencanaan ya, berkaitan dengan properti berarti ya, kurang lebih ya. Properti ya. Properti. Gimana kondisi di Lombok sekarang? Saya pikir semua keadaan yang sama, Mas. Dimanapun keadaan yang sama, di luar pun juga teman-teman saya di komunitas developer pun juga mengalami hal yang sama. Cuman kan kita nggak bisa ngeluh lah, buat apalah ngeluh ya. Kita sudah terjadi seperti ini, ngapain kita ngeluh kan, Mas ya? Jadi yang jelas kita inovasi aja terus, pasti akan ada lah jalan nanti. Kalau saya sejauh ini ada terus jalan untuk melakukan itu, karena ya inovasi kalau saya intinya di masa seperti ini, seperti yang Alamanda lakukan kan, Mas. Sedikit analisa. Aku nih kalau teman-teman yang belum tahu ya, aku kalau telepon Taka ini selalu minta pendapat dia tentang pembangunan atau perencanaan atau kualitas bangunan. Aku konsultasi sama dia karena aku percaya analisa dia. Nah, sekarang aku mau nanya analisanya Taka. Ini gimana nih?
setelah pandemi ini apa yang terjadi di bidang properti? Analisa jangka panjangnya gimana? Kalau saya beli tanah, Malah beli ya? beli tanah sekarang. Beli Mudah-mudahan tanah? kita berharap semuanya ketemu antivirusnya naik dia, Mas. Oh gitu. Berarti Prediksi saya loh ya. loh iya, ya percaya aku. Analisanya ini kadang-kadang Heeh. memang di Hmm. luar normal gitu. Tapi ini jadi Heeh. beli ketika, nah ini berapa lama lagi kita harus nahan? Orang-orang ini pada nyimpen duit ya kayaknya orang-orang yang punya duit ini. Bagaimana sih? Iya, pada mungkin nyimpen duit Mas kali ya. Karena emang nggak berani dia wait and see kan Mas melakukan sesuatu, dia nggak terlalu berani untuk melakukan sesuatu. Kalau saya sarankan memang dia larikan ke properti atau tanah segala macam, nanti ketika kondisinya baik dia akan melambung. Iya, iya, Kena iya, Gonta iya, yang iya, iya. Menarik, kemarin menarik. saya baca beritanya soalnya. Iya, iya. Nggak semua orang mau baca berita juga. Teman-teman, Ya, ini dia alasan bertemu yang sudah beredar di Spotify, Joox, Deezer, Tidal, iTunes juga ada, YouTube juga ada. Dan Mas Taka ini adalah penyanyi, ya, tadi saya bilang ya, bait pertama ya, suatu posisi yang vital dalam hmm. sebuah lagu yang dijagokan. Bait pertamanya itu yang harus ngikat. Dan Soalnya memang kalau udah alat skip, vitalnya memang tangguh juga ya. ya betul. Dan Iya betul. Males lah jawab. loh, nek wawancara profesional gitu, iya betul Pak, iya betul, ngegongi wae Jadi pokoknya. berusaha mengabu-abukan situasi loh Mas. Harusnya sampean ikut gitu loh, ikut dalam situasi yang sudah saya bangun. Pada kelawak ya ikut dalam situasi. Aduh, Mas Taka. Ngomong-ngomong kumismu apik nek cah ben ora ono kumis ngono kuwi. Harusnya tebel ya Mas ya. Harus tebel atau enggak ada sekalian. Kalau Oh, tipis-tipis gitu. Ini aku sebenarnya nunggu komennya Tomo nih. Tomo belum ada dari tadi ya. Belum komen-komen. Mas Tomo Ian lagi. Surya. Kalau dia nggak perlu digagas lah, komennya nggak penting kalau. Oh, pasis dasdes kalau. Uh, Mas Taka, terima kasih waktunya. saya yang terima kasih Mas Pongki. Iya, aku Hmm, berkesempatan untuk mendapatkan banyak informasi dari Mas Taka mengenai proyek musiknya dulu dan alasan bertemu ini. Ya, ya. semoga lagu ini Uh, bisa jadi banyak pendengarnya ya. Sudah 15.000 mm, lebih kayaknya di YouTube ya. Dan kita menunggu mm, untuk orang yang lagi nonton ini supaya lebih tahu lagi dan mengenal juga bukan hanya lagunya tapi siapa yang sip, dibalik lagunya itu. Mas Taka, betul. terima kasih. Salam buat Uh, keluarga, sukses buat saya matur nuwun. Ya. kantornya ya. Oke, Sama kalau oke. mau Makasih Mas belanja-belanja Pongki. gitar, Sukses kalau buat mau belanja-belanja bisnisnya. gitar lagi kasih tahu saya, nanti tak bantu lagi. Monggo Mas, Oke, sampai ketemu. oke. Monggo, monggo, matur nuwun. Ya, suun ya Tak. Yo. Ayo, ayo, ayo. Makasih Mas Pongki. Ya, salah pencet lagi. Oke, remove. Oke, Afrizal Dirgantaka. Ini balikin dulu. Ya, Afrizal Dirgantaka, seorang teman saya dari Alamanda Music Corner, Alamanda Studio. Ya, di Alamanders merilis lagu berjudul Alasan Bertemu. Teman-teman, terima kasih sudah larut malam. Teman-teman silahkan melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat. Nanti kita ketemu lagi di Alamander Series berikutnya dengan siapa ya? Nanti kita cari tahu ya. Mungkin ini kan sudah vokalis, berarti mungkin kita ganti dulu jangan vokalis ya. Nanti akan, pokoknya ada terus siapa yang terlibat di Alamanders itu akan kita munculkan di Pongki Barata Crossover. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat malam. Saya ingin mengucapkan kata-kata pepatah adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Sampai ketemu.